negara-negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Nah, pertanyaan saya, Bapak tahu dari mana? Apakah Bapak sudah melakukan survei? Ya, jang fraksi PDIP DPRD Jawa Barat nu kamari walkout kusabab ngerasa dilecehkeun ku KDM. Ya, nu kudu ngerasa dilecehkeun mah aing tah masa Kali Kang Deddy Mulyadi ini, kok bisa-bisanya dalam melaksanakan program tidak dibicarakan dengan anggota dewan yang terhormat terlebih dahulu. Ken Pak Ono, aing ge sebagai jelema bodoh, rakyat Jawa Barat anu tidak teredukasi karena bahasa aing kasar, aing nyaho tugas DPR itu aya 3. Kahiji, ngalakukan pengawasan terhadap eksekutif. Kedua, nyieun aturan atau legislasi. Katiru nyieun anggaran atau budgetingnya. Males-malesan, ngakunya mau hidup sehat, mau olahraga, tapi nggak pernah ngapa-ngapain, Pak. Nah, Oh, yang itu juga. nah, Yang sana juga. Yang bermasalah ambil oleh KPAI kemudian bina. Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Seharusnya sih malu ya terkait pernyataan Adel selaku orang tua yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi ya tentang barak militer yang berstatement di salah satu acara. Negara maju itu seperti Finlandia, tidak ada satupun menggunakan instrumen militer ya, dan dia sebut Kang Deddy Mulyadi tidak paham tentang falsafah ya. Namun hal ini dibantah oleh warga Indonesia yang tinggal di Finlandia. Sebetulnya di negara maju seperti ini pilihan dia juga sama ya, kata dia tuh kan. Ada pembinaan untuk anak-anak yang bandel lah ya. Diana juga sampaikan ya, orang yang tinggal di Finlandia asal Indonesia, proses dan sistemnya juga sama, namun perbedaan mungkin adalah ya sedikit, tidak sama-sama. Akan tetapi pada dasarnya saya rasa Kang Deddy Mulyadi hebat lah ya, melakukan hal yang sama dengan negara-negara maju di sana. Ini harus tahu ya, yang buat statement kemarin bahwa di negara maju seperti Finlandia tidak ada satupun menggunakan instrumen militer. Oke, kita simak videonya. Kita maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Wis, Hai, kata-katanya salam bro. kenal, namaku Diana. Aku warga Indonesia yang tinggal di Finlandia, teman-teman. Info, Finlandia itu adalah negara dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, cinta. Nah, guys, jadi aku somehow TikTok itu ngasih FYP banyak banget tentang pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak, ya kan, militer. Terus di statement yang aku bikin video di depan itu si bapak berbaju kuning, ya maaf ya Pak ya, bapaknya itu bilang contoh negara-negara maju seperti Finlandia, begitu. Kebetulan aku tinggal di Finlandia, cinta. Jadi si bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak nakal yang dikirim ke barak militer, cinta. Nah, pertanyaan saya, Bapak tahu dari mana? Apakah Bapak sudah melakukan survei? Wih, pertanyaan yang Apakah pintar ya. Bapak sudah ngecek di Finlandia itu seperti apa mengurusi anak-anak nakal? Begitu ya Pak ya. Di sini saya mau bantu menjawab Pak. Kebetulan saya kerja di TK. Nah, kebetulan kedua, TK saya itu satu gedung dengan sekolah anak-anak yang nakal ini. Jadi mungkin namanya berbeda, bukan barak militer. Tapi di sini tuh namanya adalah
kayak family center gitu, ada bahasa Finlandianya sendiri. Nah, family center ini sistemnya kurang lebih sama, cuma nggak diajarkan kayak di Indonesia kan diajarkan untuk baris berbaris menjadi kayak wajib militer ya. Nah, itu nggak kayak gitu, cuman caranya kurang lebih sama, mirip lah. Jadi itu khusus untuk anak-anak yang bandel, yang nggak mau sekolah, anak-anak yang suka tawuran dan lain sebagainya, samalah kayak di situ gitu ya. Atau anak-anak yang sudah ini kebiasaan mengkonsumsi minuman yang tidak seharusnya, yang di bawah umur. Terus untuk anak-anak yang udah kecanduan gitu kan sama barang-barang yang dilarang gitu, itu akan dimasukkan ke situ, Cinta. Begitu. Jadi sistemnya sama, dia akan dimasukkan ke dalam sekolah ini dan dia pun menginap di situ. Jadi dia tidak tinggal dengan keluarganya, tapi dia dimasukkan ke dalam situ. Di situ sama sistemnya, ada kalau sakit ada ada dokter bisa dibawa ke rumah sakit. Terus psikolog juga ada, psikiater atau apapun itu tuh disediakan. Ada gurunya juga. Terus dia sekolah juga, tapi satu hal, dia itu sekolahnya nggak di situ, ditaruh di sekolahan, tapi untuk antar jemput ke sekolah itu yang antar jemputnya itu bapak polisi. Begitu, Cinta. Pertanyaanku, polisi sama TNI sama nggak sih? Beda ya. Tapi itu militer juga nggak sih? Jatuhnya sama-sama aparat negara kan, aparat keamanan kan. Jadi dia antar jemputnya sama bapak polisi. Nah, setiap hari di depan situ itu tuh ada bapak polisi atau taksi yang udah kayak yang udah disewa untuk antar jemput anak-anak ini. Mereka tetap mendapatkan pendidikan, mereka dapat makan gratis juga karena disediakan sama pemerintahnya. Mereka dapat ilmu yang harus dia dapatkan, yang dia nggak bisa dapatkan di lingkungan tempat dia tumbuh. Misal dia korban dari orang tua yang sering berantem, jadi anaknya semaunya sendiri gitu kan, karena orang tua yang nggak bertanggung jawab, dikirimlah ke situ begitu. Atau anak-anak yang ya udah pokoknya anak-anak nakal akan dikirim ke situ begitu. Jadi prosesnya sama, sistemnya kurang lebih sama. Terus selain menjadi negara maju dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, Finlandia juga menjadi negara paling bahagia nomor 1 di dunia selama 8 tahun berturut-turut, Cinta. Kenapa? Karena ya sistemnya bagus, warganya sejahtera. Kenapa? Karena pemerintah kita menyediakan tempatnya, menyediakan layanan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan Mbak Diana ini sangat jelas ya. Ada mungkin sedikit perbedaan yang disampaikan ya, entah itu dari kata barak militer atau home family lah ya. Namun sistemnya juga sama dan perbedaan sedikit mungkin kalau di sini kan kalau dia jadi mengirim gurunya ke barak militer ya untuk terus mendapatkan pendidikan. Namun di sana kan dia harus tetap sekolah ke sekolahnya ya yang diantar sama polisi ya. So buat Kang Adel nih harusnya sebelum membuat statement bikin dulu survei lah ya agak benar lah ya, agar tidak malu sendiri gitu kan. Oke, kita tonton video selanjutnya. Ya, jang fraksi PDIP DPRD Jawa Barat nu kamari walkout kusabab ngerasa dilecehkeun ku KDM. Ya, nu kudu ngerasa dilecehkeun mah aing tah masyarakat Jawa Barat. Bener, Pak. Paraneh nu jarang rek nyesejahterakeun masyarakat. Rek ngabantu masyarakat. Mana datang oge 5 tahun sekali maraneh teh lagu butuh deui. Sok-sokan merasa dilecehkan, aing ngerasa dilecehkeun mah. Urang nuntut gawe maneh nu kuduna kukus luka masyarakat, nanyakeun aspirasi masyarakat naon teh lain KDM. Maraneh tepikeun ka gubernur. Ieu mah gubernur geus ngawakilan gawe maraneh. Kalah digenggeureukkeun we, gila ya. Aduh, aing mah diundang musrenbang teh datang. Terus ponong si ka budak. Sok baca di komentar media sosial dinu urang we. Tina 1000, tina ribuan, hiji 2 tah nu ngabela maraneh teh. Sapartei meureunnan.
Ay mana ngabela kepentingan masyarakat atau ngabela kepentingan partai? Mana teh wakil aing masyarakat lain wakil partai. Kalau ngawakilan partai, liar ka aing oge. Aing ngarasa kahayang masyarakat geus dilaksanakeun ku KDM lain ku maraneh. Nah gitu ya. Jadi semua masyarakat tuh pintar ya. Tidak harus begini begitu gitu kan. Karena di zaman sosial media sekarang tuh masyarakat sudah pada tahu ya, sudah pada bisa menilai ya yang mereka katakan aspirasi karena rakyat, dan ternyata rakyat sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan sama dewan-dewan kemarin lah ya terkait walk out di sidang rapat paripurna. Aneh sekali Kang Deddy Mulyadi ini. Kok bisa-bisanya dalam melaksanakan program tidak dibicarakan dengan anggota dewan yang terhormat terlebih dahulu? Harusnya seperti ini Kang Deddy. Kalau Anda ingin melaksanakan sebuah program, langkah pertama itu harus dirapatkan dulu dengan anggota dewan yang terhormat. Kalau rapat pertama belum selesai, lanjut rapat yang kedua. Rapat kedua belum selesai, lanjut rapat yang ketiga. Nah, kalau sudah rapat yang ketiga selesai, lanjut kajian 1, kajian 2, kajian 3. Nah, kalau sudah selesai kajiannya, baru rapat final dengan anggota dewan yang terhormat. Bila perlu di hotel lah, supaya semuanya nyaman dalam membuat lagi makan, program tersebut. enak. Harusnya seperti itu Kang Deddy. Kok bisa-bisanya itu Anda itu aneh sekali. Kok bisa-bisanya Anda itu melaksanakan program itu satset. Ya nanti kalau seperti itu rakyat jadi terlalu senang dong Kang Deddy. Mohon diperhatikan ya Kang Deddy. Ya intinya buat kalian yang nonton video ini ya jangan setengah-setengah, harusnya sampai tuntas gitu kan, biar gak gagal paham. Karena di zaman sekarang tuh banyak sekali yang nonton video cuman 1 menit 2 menit sudah gitu, padahal klimaksnya tuh di akhir pembicaraan ya, bukan di awal. Ini sebenarnya sindiran ya, bukan penuntutan untuk nasihat Kang Deddy Mulyadi ya, namun penuntutan untuk para dewan-dewan yang mungkin menginginkannya seperti itu ya. Ada rapat kajian, terus di hotel, terus makan-makan. Ngeken Pak Ono, aing ge sebagai jelema bodoh rakyat Jawa Barat anu tidak teredukasi karena bahasa aing kasar, aing nyaho tugas DPR itu aya 3. Kahiji, ngalakukan pengawasan terhadap eksekutif. Kedua, nyieun aturan atau legislasi. Katilu nyieun anggaran atau budgeting. Nyaho aing ge Pak Ono, ngancuman masalahna kieu Pak Ono, ketika Pak Ono ayeuna mengkritisi Kang Deddy Mulyadi, anu dikritisi kumang Ono teh, apakah eta teh berawal dari suara rakyat atau tidak, atau suara Pak Ono pribadi? Soalna abdi ninggal ya nya di sosmed Pak Ono we nya tong jauh lolobana anu kontra terhadap argumentasi Pak Ono. Jadi kan abdi teh bertanya-tanya ieu teh, ai Pak Ono Surono teh mengkritisi teh berdasarkan aspirasi rakyat ataukah Pak Ono mengkritik atas dasar pribadi atau kepentingan-kepentingan lain? Kan gitu abdi teh bertanya-tanya. Luka sabarana kumaha? Sok we arakur atau Pak Ono jeung Pak Deddy ameh Jawa Barat teh beki edan dalam kemajuan. Lain malah pasigeng-sigeng wae. Capek aing ningalnya capek. Kebalik maneh mah gayana hungkul. Kebalik maneh mah ngomongna hungkul. Kebalik maneh mah janjina hungkul. Kebalik maneh mah tukang ngawadul. Nama ke Sunda Kak, kenal? Rampatuna. Apa ini? Aksi Nayat ya, dukungan atas kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Nah seharusnya seperti ini ya, kita tonton dulu. Yang patut
Tanya sepatu ya. Mana lihat? Tadi sadana. Nomor sabaraha? Sabaraha? 38. Mau semuanya ya? Mau 38. Ini sebagai apresiasi tadi jalan kaki maklumat Gubernur Jawa Barat yang Deddy Mulyadi. Nomor 39 siapa? Ya, dia adalah. Pak, bercalik. Berapa? 38. Berapa? 8. Coba dulu. Buka. Berapa? Nomor berapa? 39. Sore hari ini saya bertemu dengan Mantap pokoknya ya, seharusnya seperti itu ya. Dia mendukung sekali dengan Deddy Mulyadi ya. Dia memberikan apa yang dia punya gitu kan, bukan hanya kritik ya. Seharusnya seperti itu, dan itu aksi langsung ya, bukan kritikan. dengan seseorang yang menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Barat tentang penamaan gedung negara yang dikerucuk. Namanya adalah Balai Jaya Dewata. Ada Pak Jajat. Gimana Pak Jajat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulanun mangga. Penamaan Balai Jaya Dewata ini kalau istilah Cirebon merendahkan sekali Jaya Dewata, karena balai itu layaknya buat seorang kepala desa kumuh. Ya, nah yang saya ajukan audiensi dengan Bupati itu dasarnya apa nama itu? Bupati atau Gubernur? Gubernur. Oh. Gubernur, dasarnya apa? Ya. Harusnya yang menjadi sorotan itu adalah ketika gedung ini tidak diurus dulu. Kenapa dulu waktu gedungnya tidak diurus, tidak pernah ada yang mengomentari gedungnya kumuh, tidak terawat, gelap. Nah sekarang gedungnya bersih, terawat, bukan hanya gedung lalu jalannya sudah mulai bersih. Nah mari kita sama-sama kritis terhadap setiap hal, tapi kritisnya harus objektif. Ya jangan mengkritisi hal yang sebenarnya baik diributin. Ya, jadi yang harus diributin adalah pemimpin malas. Pemimpin yang tidak mengurus kesenian, pemimpin tidak mengurus orang miskin, pemimpin yang tidak mengurus jalan, pemimpin yang lingkungan daerah yang dipimpinnya baik bupati wali kotanya kotor. Itu kritik yang dengan tajam. Jangan pemimpin rajin terus-terusan dikritik. Ini Pak, ini Benar juga ya, dulu kan nggak keurus ya, ketika mau diurus malah dikritik. Nih anggota dewan juga kenapa harus mengkritik dan mencari-cari kesalahan gitu kan. Sudah dana hibah, terus pembongkaran HIBIS di Puncak Bogor, belum juga kemarin ya terkait musrembang yang katanya tidak diundang, sampai Pak Memo mengajak Pak Wonosono untuk keluar di rapat sidang paripurna di DPRD Jawa Barat ya. ini orang-orang yang kerjanya rebahan, males-malesan, ngakunya mau hidup sehat, mau olahraga, tapi nggak pernah ngapa-ngapain Pak. Nah, Oh, yang itu juga. Yang sana juga. Saya tidak akan gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah. Ambil oleh KPAI kemudian bina. Gitu, saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun. Dan ingat loh sama KPAI bahwa hari ini di Jawa Barat apa gubernur pusingnya? Pelecehan anak di bawah umur itu masih baik dilakukan oleh ayahnya, ayah tirinya, pamannya, kakeknya, bahkan oknum guru ngaji. Dicek. Dan saya sampaikan ke KPAI,
Saya setiap hari berkoordinasi dengan para Kapolres melakukan langkah-langkah percepatan tindakan. Saya berkoordinasi dengan Kapolda setiap hari. Dan saya sampaikan ke KPAI, tiap hari di rumah saya itu penuh orang tua yang nginep karena minta pelindungan terhadap pelecehan seksual, pencabulan terhadap anak-anak. Mereka bingung menghadapi orang yang melakukan pencabulannya. Mereka bingung bolak-balik biaya di pemeriksaannya. Ini problem gitu loh. Jadi mari kita ambil peran, jangan sampai setiap orang mengambil tindakan rame-rame digebukin. Kalau mentalnya kayak saya nggak ada masalah. Tapi kalau mentalnya lemah, orang tidak akan di Indonesia ini tidak akan ada yang mau ngurusin orang lain karena takut disalahkan. Terkait daerah lain kan belum semuanya yang menggelar. Oke guys, seperti itu ya beberapa video menyampaikan. Ada Ono Surono, ada Mbak Diana juga dari Finlandia yang menyampaikan ternyata benar juga ya di negara Banju itu memang ada apa ya, pembinaan buat orang atau anak-anak yang memang bandel lah ya, bisa disebutkan bandel lah ya. Ternyata itu benar ada ya. Dan untuk Bapak Adel yang terhormat, mungkin Bapak Adel bisa seyogyanya membuat survei dulu lah ya untuk berstatement nanti kalaupun diundang lagi ya, agar tidak dipermalukan sama omongannya sendiri gitu. Terus sekarang masyarakat sudah pintar, apapun bisa dicari gitu kan, harusnya cari informasi dulu yang akurat dulu ya, agar tidak dihujat gitu kan. Dan netizen itu kuat ya. Oke, seperti apa tanggapan kalian tentang video ini? Tulis di kolom komentar dan nantikan video selanjutnya di next reaction. Bye bye.